ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada agamamu yang lama? Mendengar ayat itu jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa dia yang gagah perkasa itu hancur luluh ketika berhadapan dengan kematian orang yang dicintai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersulit. Ini ada orang mau masuk Islam, ayat yang pertama diajarkannya mentang-mentang dia yang membimbing, langsung Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bicara tentang amal soleh, saya bukan imam Masjidil Haram, saya bukan ustadz, saya bukan profesor, saya bukan doktor, saya bukan LCMA, saya bukan kiai, bukan habib, bukan. Beramal soleh bisa dilakukan seorang ibu. Dia ajarkan anaknya bagaimana sebelum tidur malam cuci kaki, cuci tangan. Ibu-ibu zaman dulu begitu. Kalau mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Padahal alangkah indahnya kalau dia ajarkan berwudu, sholat witir sebelum tidur. Indah. Simple ibu mengajar. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Sebelum masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, langkahkan kaki kiri. Masih ingatkah ibu kapan pertama kali mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak? Baca Fatihah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat, tak sampai 1 menit. Tapi Fatihah yang ibu perdengarkan itu dibacanya subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya sholat Jumat, dibacanya qabliyah, dibacanya ba'diyah, dibacanya witir, dibacanya duha, dibacanya tahajud. Mengalir pahalanya sampai kita mati menghadap Allah. Padahal kita bukan ustaz, padahal kita bukan alim ulama, padahal kita bukan buya, padahal kita bukan kiai profesor, bukan habib. Kenapa? Karena amal sepele dalam Islam. Wa amilus salihati. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang pokok kayu, bercabang-cabang. Cabang yang paling kuat, paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adnaha yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, membuang sampah di jalan. Nampak kulit pisang, khawatir ada yang terpeleset, masukkan ke tempat sampah, buangkan ke dalam tempat yang bisa menyelamatkan orang banyak. Maka pada saat itu kau sedang beramal soleh. Saat engkau minum teh manis, nampakmu ada semut yang sedang terpeleset masuk ke dalam, lalu dengan ujung jarimu kau angkat dia ke tepi. Boleh jadi itu amal soleh yang menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustadz ceramah itu apa yang Ustadz pikirkan? Emangnya kamu FB menanya semua yang dipikirkan orang? Apa yang kau pikirkan? Saya selalu menyampaikan, sebelum saya ceramah, saya berdoa kepada Allah, yang akan kujumpai ini hambamu ya Allah, yang mau kusampaikan ini kalammu ya Allah, yang mau kutablighkan ini adalah sabda nabimu ya Allah. Bukakan pintu hambamu supaya memberi hidayah, supaya kalau aku mati mengalir pahalanya menjadi amal jariah. Itu yang kita inginkan. Serajin-rajinnya kita sholat duha setelah meninggal dunia, putus. Sehebat-hebatnya kita baca surat Yasin setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada amal jariah yang mengalir. Ceramah saya ini direkam, didengarkan. Dari sekian yang Ustadz sampaikan itu cuma 5 yang saya ingat. Masih syukur kau ingat 5. Aku cuma 2 yang ingat. Padahal aku yang menyampaikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau hanya sekedar amanu wa amilus shalihat, egois. Karena dia saja yang masuk surga. Yang penting aku sudah amanu, sudah wa amilus shalihat. Orang Islam tidak demikian. Pembahasan terakhir. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bunyi kalimatnya tawasau, 2 orang yang saling ingat mengingatkan. Hari ini kebetulan saya yang ingat, saya menyampaikan. Besok saya lupa, datang Ustadz Said Kutub mengingatkan. Ustadz Somad, ini isi Ustadz ceramah kemarin.
Katanya Ustadz mesti sabar, katanya mesti tawakal, katanya mesti beramal soleh. Oh iya, aku lupa Ustadz. Kurang hebat apalagi Umar bin Khattab, hafal Quran, penulis Quran, khalifah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ternyata cinta membuat orang buta, tuli, pekak dan bisu. Hilang ayat-ayat Al-Quran itu dari dalam hatinya. Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupancung kepalanya. Lupa dia pada ayat-ayat, lupa dia pada hadis-hadis. Sampai akhirnya datang pertanyaan. Datang seorang bernama Umar Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia datang rasul-rasul Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya meninggal dunia. Afa mata, kalau dia mati, au qutila, atau dia dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada agamamu yang lama? Mendengar ayat itu jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa dia yang gagah perkasa itu hancur luluh ketika berhadapan dengan kematian orang yang dicintai. Itu saya rasakan ketika meninggal orang tua saya. Hilang ayat, hilang hadis, hilang semuanya. Menetes air mata, malu ditengok jamaah. Dulu ketika diundang ceramah tausiah 40 hari ceramah tausiah tahlilan, bukan main lagi berapi-api. Ustaz Somad, mari kita sabar, ini ujian dari Allah. Ternyata kau cuma pandai ceramah, Abdul Somad. Begitu orang tuamu meninggal, nangismu lebih kuat lagi dari menangis kami. Ternyata kita bisa diingatkan oleh orang lain. Maka termasuklah malam ini dalam rangka watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Orang yang angkuh, orang yang sombong, dia sendiri saja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya zikir, yang penting saya tidak makan riba. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena Islam mengajarkan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Yang penting bukan saya yang buat dosa Pak Ustaz. Masalah tetangga saya minum khamar, mabuk, sakau, itu bukan urusan saya. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau gempa bumi datang, rumah kau ikut juga. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, dia tidak pilih-pilih mana rumah orang yang mabuk, mana rumah orang yang berzikir, disapu ratanya semua. Maka dalam Islam ada yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 60 menit, kurang-kurang sedikit lah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sehingga nanti kalau kita sholat membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Insyaallah Bapak Ibu ingat kandungan maknanya. Dan ingat pula kepada Ustaz Abdul Somad, di akhir sholat doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal beberapa hari lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari baik bulan mulia ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan tanya jawab. Saya akan jawab. Yang tidak terjawab saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti saya jawab, saya buatkan videonya, di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.